Assalamualaikum, selamat datang di Adina Nora YouTube channel. Kali ini sedikit berbeda. Saya akan sharing terkait ASI. Kenapa harus ASI? Ini untuk mengingat karena ternyata masih banyak sekali bunda ataupun dari pihak keluarga sebagai support system belum memahami pentingnya ASI, khususnya pemberian ASI eksklusif, sehingga masih menganggap bahwa susu formula merupakan satu-satunya pilihan terbaik dan prestisius untuk bayi. Kalau tidak seperti itu, bisa juga nih dari pihak bunda sudah bersemangat ingin memberikan ASI eksklusif, dari pihak keluarga juga sudah memberikan dukungan penuh, tetapi tergoyahkan karena kehadiran pihak lain yang ikut mengintervensi sehingga dapat menghambat proses pemberian ASI eksklusif. Contoh di sini misalkan ada peran dari dukun bayi kalau di tempat saya namanya. Beliau ini adalah orang yang kita percaya bisa membantu mengurus bayi kita di awal kelahiran. Dari beliau-beliau ini ada yang belum memahami pentingnya pemberian ASI eksklusif sehingga menyarankan, tidak jarang juga memaksakan agar kita memberikan cairan atau makanan minuman lain selain ASI, sehingga ibu merasa tidak pede, menganggap ASInya kurang, seperti itu ya. Harapannya setelah sharing ini dapat meneguhkan hati bunda. Bunda jadi bersemangat, percaya diri untuk dapat memberikan ASI eksklusif. Langsung saja kita bahas dari ASI. ASI merupakan air susu ibu, satu-satunya cairan ilahi yang kehebatannya tidak ada yang mampu menandingi. Mau semahal apapun susu formula, mau sebagus apapun merek susu formula, zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya tidak mampu menyamai ASI. Ini salah satu alasan yang bisa bunda gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk tetap percaya diri, untuk tetap teguh, berkenan untuk memberikan ASI eksklusif. Pemerintah pun itu sebenarnya juga menggalakkan program ASI eksklusif sebagai salah satu upaya untuk perbaikan gizi nasional. Apa sih ASI eksklusif? Barangkali ada bunda yang belum mengetahui. Jadi ASI eksklusif merupakan pemberian ASI saja tanpa disertai pemberian makanan atau minuman lain seperti susu formula, pisang, bubur, air kelapa, madu, mulai dari bayi lahir sampai bayi berusia 6 bulan. Jadi hanya betul-betul diberikan ASI saja. Kenapa sih harus diberikan ASI eksklusif? Apa manfaatnya? Saya akan coba menjelaskan, ini hasil dari penelitian. Jadi based on research, bukan kata saya, kata dia, atau kata mereka. Betul-betul dari hasil penelitian menyampaikan bahwa bayi yang mendapatkan ASI eksklusif yang pertama memiliki daya tahan tubuh yang jauh lebih baik dibandingkan bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Yang kedua, bayi yang mendapatkan ASI eksklusif memiliki tingkat kecerdasan lebih tinggi dibandingkan anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Ini dibuktikan dari penelitian anak-anak berusia 7 tahun dikumpulkan jadi satu, kemudian dilakukan tes, salah satunya tes IQ. Didapatkan dari hasil skor anak-anak yang ketika masa bayi itu mendapatkan ASI eksklusif memiliki skor beberapa poin lebih tinggi dibandingkan anak yang ketika masa bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif. Dan yang ketiga, bayi yang mendapatkan ASI eksklusif memiliki resiko lebih rendah untuk mengalami hiperaktif. Lalu bagaimana bun ketika saya lahiran tetapi ASI saya belum keluar? Boleh tidak saya berikan cairan lain terlebih dahulu? Jadi sebetulnya bayi baru lahir itu masih memiliki cadangan makanan di dalam tubuhnya sehingga dia mampu bertahan selama 48 hingga 72 jam, which is 2-3 hari tanpa makan atau minum minuman apapun. Sehingga bunda sebetulnya tidak perlu panik, tidak terlalu terburu-buru untuk memberikan cairan lain.
kecuali memang ada indikasi khusus yang menyebabkan bayi harus mendapatkan cairan lain dulu sebelum ASI, atau misalkan memang dari pihak dokter menyampaikannya seperti itu. Tapi kalau kondisinya bayi sehat, tidak terjadi apa-apa, sebaiknya tidak perlu terburu-buru untuk memberikan cairan lain. Langsung saja biasanya tenaga kesehatan akan membantu proses IMD, inisiasi menyusui dini. Tetap sesering mungkin dinenengkan. Bisa jadi meskipun kelihatannya ASINya belum keluar, tapi oleh isapan bayi yang sekuat itu sebetulnya sudah keluar, memang tidak terlihat oleh kita, seperti itu. Lalu bagaimana Bun? ASINya masih sangat sedikit. Karena kebutuhan ASI bayi baru lahir itu juga memang masih sangat sedikit. Jadi Bunda tidak perlu panik. Kalau Bunda tahu ukuran lambung bayi baru lahir itu hanya sekitar seukuran buah ceri atau buah ceri atau seukuran kelereng kecil ini. Dan kebutuhan ASINya itu hanya 5-7 cc atau setara dengan 1 sendok teh ASI. Jadi memang masih sangat sedikit, itu untuk sekali minum. Kemudian di hari ketiga bayi lahir, ukuran lambungnya seukuran kacang kenari atau kelereng yang lebih besar ini. Kebutuhan ASINya meningkat 22 cc sampai 27 cc atau setara dengan 1,5 sampai 2 sendok makan ASI. Dan seminggu bayi lahir, ukuran lambungnya sama seperti buah aprikot atau seukuran bola pingpong ini. Kebutuhan ASINya sekitar 45 sampai 60 cc. Kemudian 1 bulan bayi lahir, ukuran lambungnya seperti 1 butir telur. Kebutuhan ASINya juga sudah meningkat lebih banyak, yaitu 80 sampai 150 cc. Tergantung dari masing-masing individu bayi berbeda-beda ya Bun. Seperti itu. Jadi Bunda tidak perlu panik, tetap susui sesering mungkin. Untuk meningkatkan produksi ASI, saya sering menyarankan kepada Bunda yang sedang hamil, terutama yang konsul gitu ya, untuk menyiapkan atau membawa pompa ASI ketika ke rumah sakit mau lahiran. Jadi untuk membantu mengosongkan payudara, selain dinenen sesering mungkin, setelah itu dikosongkan dengan pompa ASI. Karena kan prinsip kerja ASI itu adalah semakin banyak permintaan atau semakin banyak ASI itu keluar, maka produksi ASINya juga akan semakin banyak. Saya ingatkan juga, bayi baru lahir itu kan sering sekali pupuk gitu ya. Jadi Bunda jangan lelah untuk membangunkannya, digelitikin telapak kakinya. Kemudian mohon maaf, puting payudaranya didekatkan di dekat pipi atau bibir agar ada stimulus bayi untuk mau nenen. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait ASI. Nanti untuk masalah lain selain terkait menyusui, insya Allah akan sharing lagi. Semoga ini bermanfaat. Share, barangkali ada Bunda yang membutuhkan informasi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.